Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita sama-sama manjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya. Pada kesempatan sore hari ini edisi spesial ya. Saya biasanya ngisinya hari subuh, tapi ini ngisinya pada maghrib. Yang mudah-mudahan meskipun tadi kita berangkatnya ada hujan, mudah-mudahan dengan kita tetap melangkahkan kaki kita untuk bertalabul ilmi dan salat berjamaah salat maghrib, Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan pada kita pahala sebagaimana Allah janjikan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan membahas pada kesempatan sore ini adalah tentang tafsir surat Al-Fatihah. InsyaAllah untuk surat ini hampir semua orang Islam bisa membacanya insyaAllah ya. Karena memang ini kita baca tiap hari. Adapun benar atau tidak cara bacanya memang masing-masing kita beda-beda okay? Ada yang sudah bagus sekali bacaannya, ada yang memang baru proses untuk belajar juga ada. Tetapi insyaAllah untuk tentang surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling sering kita baca, dan bahkan mungkin dalam kehidupan harian kita hampir tidak pernah lepas dari surat Al-Fatihah. Baik, saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat sampai dengan kalimat waladdallin. Jadi memang para ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah ini jumlahnya ada 7 ayat ya. Tetapi memang mereka berbeda pendapat tentang cara membaca ayat yang pertama ketika dalam sholatnya ya. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa ketika membaca surat Al-Fatihah di sholat itu, maka dibacanya pelan Bismillahirrahmanirrahimnya, sebagian besar ulama. Sementara Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa membaca basmalah pada surat Al-Fatihah ini adalah sama kerasnya dengan ayat-ayat yang lainnya. Seperti itu. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Karena memang hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah mengajarkan tentang cara membaca Al-Fatihah di dalam surat itu. Abu Hurairah membacanya full dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Ini riwayat Bukhari gitu ya. Hanya memang dalam riwayat Bukhari juga, riwayat Anas bin Malik mengatakan bahwasannya beliau meriwayatkan bahwa aku salat bersama dengan Nabi Muhammad SAW, salat bersama dengan para khalifah yang keempat. Mereka ketika membaca Al-Fatihah langsung dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
seolah-olah bahwa Bismillahirrahmanirrahimnya tidak dibaca dengan keras, gitu ya. Ini sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada perbedaannya, sehingga memang kalau mungkin kalau di sini di Indonesia begitu ya, itu kan memang menjadi branding ormas tertentu ya. Jadi kalau Bismillahnya keras berarti NU, kalau Bismillahnya pelan berarti Muhammadiyah. Padahal bukan begitu. Jadi memang itu hanya pilihan dari ormas tersebut, ya. Karena memang kalau sejarah riwayatnya sudah sejak dulu sudah ada perbedaan, sudah ada. Sebelum organisasi NU lahir, sebelum organisasi Muhammadiyah lahir, sudah ada perbedaan itu semua. Hanya memang yang dipilih oleh Muhammadiyah itu adalah basmalahnya dipelankan. Kalau yang dipilih oleh NU adalah pakai madzhab Syafi'iyah, yaitu basmalahnya dikeraskan, sehingga tidak apa-apa. Dua-duanya boleh begitu ya. Jadi misalkan gitu ya, kalau saya kan biasanya Bismillahnya pelan ya, kalau saya. Kalau yang lain kan memang Bismillahnya keras. Jadi tidak usah kemudian, oh ini Ustadz yang Muhammadiyah nih ya, Bismillahnya pelan. Bareng dilihat dengar yang Bismillah keras, ini NU nih. Masjid NU adalah masjid yang basmalahnya dikeraskan. Tidak begitu. Jadi memang dua-duanya diperbolehkan dalam fikih kita, diperbolehkan, dua-duanya diperbolehkan, sehingga silahkan memilih saja. Bahkan memang kita harus dewasa dengan perbedaan tersebut, artinya tidak apa-apa. Seperti itu ya, untuk tentang jumlah suratnya ya, jumlah ayatnya. Baik. Kemudian yang kedua tentang nama dari surat ini ya. Dari nama dari Al-Fatihah itu ada sekitar 7 dan nama dari surat Al-Fatihah. Yang pertama yang terkenal yaitu surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seorang yang tidak baca Al-Fatihah. Fatihul Kitab pembuka Al-Qur'an. Makanya memang di sini disebutkan dengan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Ini nama yang pertama yang terkenal, paling terkenal yang pertama ini. Kemudian nama yang kedua dan ketiga, nama yang kedua itu adalah Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab. Yang mengatakan, qala Rasulullah SAW, alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran. Nah, di sini Nabi mengatakannya adalah alhamdulillah, tidak pakai bismillah begitu ya. Sehingga memang inilah yang menjadikan ada sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah tidak dikeraskan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu adalah Ummul Quran dan Ummul Kitab. Jadi ada dua nama tambahannya ya, Ummul Quran dan Ummul Kitab. Kenapa dikatakan sebagai Ummul Quran dan Ummul Kitab? Jadi memang dikatakan sebagai induknya Al-Quran. Karena memang di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung semua inti dari ajaran-ajaran Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Kemudian inti dari dakwah Nabi pun, Nabi SAW itu juga pada surat Al-Fatihah ini, sehingga memang dikatakan sebagai induknya Al-Quran dan induknya Alkitab. Itu nama yang kedua dan ketiga. Nama yang keempat, ya, nama yang keempat adalah As-Sab'ul Mathani. Ya, Sab'ul Mathani. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan qala Nabi SAW, alhamdulillahirabbil alamin hiya Sab'ul Mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu, akhrajahul Bukhari. Surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang sifatnya adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Jadi memang Sab'ul Mathani ini maksudnya adalah 7 ayat yang berisi tentang pujian kepada
Allah Ta'ala. Jadi memang di namanya yang keempat tadi As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang kemudian yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk 7 ayat yang sering dibaca, kemudian 7 ayat yang isinya adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Ini yang nama yang keempat. Nama yang kelima adalah Al-Quranul Azim. Jadi memang selain disebutkan sebagai umul kitab, tapi Al-Quran Al-Azim pun itu adalah bagian dari nama surat Al-Fatihah. Kemudian nama yang ketujuh adalah surat Alhamdu, ya, surat Alhamdu, ya. Jadi memang disebutkan Alhamdu. Jadi yang biasanya Nabi dan juga para ulama dan para sahabat itu terbiasa untuk menamai surat itu adalah dengan ayat yang pertama. Contoh surat apa tuh, Alam Taro gitu ya, itu kan sebenarnya surat Al-Fil, tapi biasanya Alam Taro. Surat Alam Nashrah begitu ya, seperti itu. Memang boleh saja, nggak apa-apa. Jadi memang Nabi mengatakan bahwa Al-Fatihah itu nama lainnya ada Alhamdu, jadi surat Alhamdu. Jadi ditunjukkan bahwasannya memang para ulama membolehkan untuk disebutkan nama itu adalah dengan ayat yang pertama, dan setiap surat itu disebutkan sebagai nama suratnya. Contoh, kenapa dikatakan juz amma? Karena ada ayat pertama di juz amma itu adalah amma yatasaalun. Padahal juz 30 kan, Juz Tabarok berarti juz 29, yaitu surat Al-Muluk, Tabarakallah. Jadi ini memang sudah menjadi kebiasaan para ulama itu adalah itu menjadi diperbolehkan untuk memberikan nama surat tertentu di dalam Al-Quran itu dengan ayat yang pertama, gitu ya. Baik. Kemudian nama yang ketujuh, ya, nama yang ketujuh adalah dikatakan sebagai surat salat, ya. Kenapa demikian? Karena ini satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam salat kita, ya. Kalau surat yang lain itu sifatnya adalah sunnah, tetapi memang kalau Al-Fatihah ini bahkan dikatakan menjadi rukun dari ibadah salat kita. Jadi Nabi mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidaj ayat ghairu tamam. Barang siapa yang salat kemudian tidak membaca Al-Fatihah pada salat tersebut, maka salatnya tidak sempurna. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua itu disebutkan bahwasannya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya seorang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, ini memang para ulama sepakatnya bahwa seorang imam dan yang sholat munfarid itu memang harus baca Al-Fatihah. Bagaimana dengan orang makmum? Apakah wajib baca Al-Fatihah? Begitu ya. Ini memang khilafnya banyak, jadi memang ada 3 khilaf. Yang pertama, ini mengatakan makmum, mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwasannya makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Nabi mengatakan man lahul imam fa qiraatul imam qiraatun lahu. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Ya, seperti itu. Kemudian juga dalilnya yang mana lagi? Dalilnya adalah ketika itu Nabi mengatakan bahwasannya siapa yang mendapati imamnya sedang ruku, maka baginya 1 rakaat. Berarti kan tidak wajib baca Al-Fatihah kalau ini makmum, ya, seperti itu. Ini pendapat dari Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa Al-Fatihah bagi makmum itu wajib dibaca. Ya, wajib dibaca. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadis yang mengatakan
tidak sah sholatnya seorang yang tidak baca Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya baca Al-Fatihah bagi imam itu adalah wajib dibaca jika tidak mendengar imam. Ya, contoh ketika sholat sir, ya, kita kan nggak dengar imam baca, maka ini wajib dibaca. Atau mungkin, mohon maaf nih, misalkan sholat Jumat, sholat Id, tapi alat imamnya dengan makmumnya agak jauh, yang kadang-kadang nggak ngerti sudah sampai mana nih ayatnya gitu ya, kadang begitu. Maka ini kan dianggap tidak mendengar imam baca Al-Fatihah, maka wajib bacanya. Atau dalam konteks yang lain, mohon maaf sekali, ketika misalkan ada seorang yang memang bacaan Qur'annya bagus, ya seperti itu, ternyata jadi makmum, imamnya bacaannya keliru Al-Fatihahnya, maka ini dianggap tidak mendengar imam. Jadi wajib baca Al-Fatihah. Karena apa? Karena yang begini, ada sebagian kaum muslimin begitu ya, yang begitu kencangnya dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau imamnya salah Fatihahnya, langsung pindah masjid yang lain. Ini imamnya Al-Fatihahnya nggak bagus, ya. Ini Nabi memberikan apa namanya, memberikan petunjuknya bahwa para imam itu sholat untuk kalian. Jika mereka bagus bacaannya dan benar, maka pahalanya buat kalian dan buat mereka. Tapi kalau mereka keliru, dosanya buat mereka dan bukan buat kalian. Jadi memang sebenarnya itu pesannya. Jadi kalau kita kemudian contoh, kalau masjid ini kan insya Allah imamnya bagus-bagus lah ya, insya Allah ya, bacaan Quran bagus insya Allah. Tetapi kan kadang-kadang kalau di masjid-masjid, mungkin di transit gitu ya, tempat-tempat rest area, kadang-kadang sedapatnya imamnya, aduh imamnya bacaannya begini gitu ya, ini setannya diusir dengan, oh nggak apa-apa, kalau saya anggap saya tidak mendengar imam sehingga saya harus baca Al-Fatihah begitu. Jadi memang ini jalan tengah yang bagus bagi orang-orang yang kemudian merasa kalau imamnya bacaannya tidak lebih baik daripada dirinya atau bahkan salam, tetap jadi jamaahnya, bukan memisahkan diri. Karena ada beberapa orang yang kemudian gara-gara bacaan imamnya tidak baik, bahkan mungkin keliru, sampai tidak mau jamaah dan memisahkan diri dari jamaah tersebut. Ini yang tidak benar begitu ya. Tetap diperbolehkan dan baca sendiri saja seperti itu ya, begitu. Ini pendapat yang ketiga. Jadi kalau tidak mendengar imam wajib membacanya, tapi kalau mendengar imam maka tidak wajib membacanya. Baik, mana yang terbaik? Yang terbaik yang mana? Yang kedua yang terbaik. Jadi memang sebisa mungkin kita tetap membaca Al-Fatihah ketika kita berjamaah, sedapat waktunya, ya seperti itu. Itu yang terbaik itu, karena memang secara umum adalah tadi hadisnya jelas, tidak sah salatnya seorang yang tidak baca Al-Fatihah. Sementara hadis yang mengatakan bahwa baca imam dan bacaan makmumnya itu hadisnya tidak sampai sahih, hanya hasan saja. Sehingga emang kalau dikonfrontir ini tidak cukup kuat dibandingkan dengan hadis yang mengatakan bahwa tidak sah salatnya seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu lebih kuat yang itu. Kapan membacanya? Ya, kapan membacanya? Ada yang bacanya adalah di pas imam diam, ya. Imam diam kapan biasanya? Habis waladhdallin amin, bisa di imam diam. Ini baca di situ. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang pas imam baca suratan, gitu ya. Nah, yang terbaik adalah kalau dia dari awal bersama dengan imam, maka ikut menyimak bacaan imam dan ikut
ikut bunyi lah begitu ya, tapi nggak usah kencang-kencang bunyinya. Jadi seperti itu, bismillah. Ya ikut bismillah nggak apa-apa, kan tidak harus keras. Yang penting ada sesnya dikit begitu, gitu. Ada lafalnya begitu. Itu penting. Kenapa? Itu yang terbaik. Kenapa? Karena memang kalau dulu betul hadis yang menyatakan bahwasannya Nabi pernah menegur orang yang membaca Al-Fatihah bersamanya. Kalau dalam sifat sholatnya Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadisnya bahwa Nabi merasa terganggu dengan orang yang membaca suratan bersamanya. Maka Nabi mengatakan, la taf'al illa bi ummil kitab. Jangan kalian baca kecuali ketika baca Al-Fatihah. Sudah begitu, ketika Nabi baca Al-Fatihah, gemerangsang baca Al-Fatihah semua gitu ya. Sehingga kemudian Nabi melarang lagi, tidak usah baca. Begitu. Kan kalau tekstualnya berarti tidak wajib baca Al-Fatihah tekstualnya. Tapi kontekstualnya adalah bahwa kenapa Nabi nggak membolehkan baca Al-Fatihah? Karena dulu nggak ada speaker tuh. Dulu nggak ada speaker sehingga ketika mohon maaf ya, kalau misalkan yang sering tahlilan kan baca gebrengseng, kalau baca Al-Fatihah gitu. Imamnya jadi terganggu betul karena dulu tidak ada mic-nya. Kalau sekarang sudah speakernya sehingga makmumnya bacanya nggak ngaruh dengan imamnya. Maka pendapat ini yang lebih baik karena konteksnya adalah tidak boleh baca itu adalah karena dulu mengganggu imam. Tapi sekarang dengan adanya mic kemudian insya Allah bacaan imam tidak mengganggu imamnya, maka tidak masalah. Sudah tidak ada alasan mengganggu imam sehingga tetap diperbolehkan membaca Al-Fatihah di rakaat yang bersamaan dengan imam seperti itu ya. Baik. Antara baca Al-Fatihah bagi makmum atau ikut dengan imam lebih kuat mana? Lebih kuat mengikuti imam. Contoh bagaimana nggih? Contoh kita sholatnya sholat sir ya, sholat sir. Kan kita terlambat nih masbuk. Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar imamnya. Kita nggak boleh meneruskan, ikut imam. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah ini kan khilaf ulama. Antara ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ini secara kekuatan lebih rendah. Tapi kalau mengikuti imam itu sepakat bahwa tidak boleh ada jeda yang lama antara imam dengan makmum, tidak boleh. Sehingga mengikuti imam itu lebih wajib daripada menyelesaikan surat Al-Fatihahnya. Jadi ini konteksnya begitu. Jadi kalau pas normal betul Al-Fatihah wajib dibaca. Tetapi kalau kemudian dibandingkan dengan mengikuti imam, maka lebih kuat mengikuti imamnya. Apalagi contohnya kalau hanya doa sujudnya pengen lama, nggak boleh ikut begitu. Harus segera ikut dengan imamnya. Jangan sampai gini, ada yang punya konsep kan ya, katanya sujud terakhir berbanyak doa tuh ya. Imam sudah Allahu Akbar, sudah duduk nih, makmumnya masih doa panjang begitu ya. Ini makruh hukumnya. Batal baju berjamaahnya kalau sudah pindah ke rukun berikutnya. Maksudnya bagaimana? Contoh nggih. Misalkan nih di rakaat pertama, ya rakaat pertama mungkin kan pengen banyak doa nih sujudnya. Allah sudah Allahu Akbar, kita masih sujud aja nih. Begitu seperti itu imamnya baca Al-Fatihah, sudah berkurang pahala berjamaahnya. Ya, kenapa? Ketinggalan dua rukun. Ya, dua rukun seperti itu. Jadi memang ini bagi kita sebagai seorang makmum harus cerdas ya, jadi makmumnya. Jangan egois gitu ya, egois tapi tidak cerdas gitu ya. Pengennya dapat sunnah doanya malah batal sholat jamaahnya gitu ya. Makanya emang di sini harus cerdas. Jadi
Kenapa? Karena memang baca Al-Fatihah seperti itu. Jadi memang wong yang tidak baca aja sah. Jadi ketika imam ruku kita ruku pun sah tetap 1 rakaat, apalagi ketika memang tadi kita sudah baca semampu kita, ya ikut imam saja lebih baik gitu ya. Jadi itu tentang Al-Fatihah seperti ya. Kemudian selanjutnya ya, tentang keutamaan surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini keutamaannya adalah termasuk surat yang kemudian digunakan untuk memohon kepada Allah Ta'ala ya, digunakan untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwasannya kalau Allah Ta'ala qasamtu salata baini wa baina amdi binisfaini wa li amdi ma sa'al. Allah berfirman, aku membagi Al-Quran salat ini atau membagi Al-Fatihah ini antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta ya, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi maksudnya dengan dia membaca Al-Fatihah maka dia boleh berdoa apapun dengan setelah membaca Al-Fatihah tersebut. Makanya memang bertawasul dengan surat Al-Fatihah diperbolehkan ya. Contoh misalkan dengan baca Al-Fatihah kita mari sama-sama mendoakan, boleh gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan mengirimkan pahala Al-Fatihah? Ya, kan sering terjadi di sekitar kita ya. Ila hadrati syekh fulan Al-Fatihah begitu ya. Bagaimana hukumnya? Jadi memang sudah ada perbedaan ulama sejak dulu ya. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i tidak sah, tidak sampai. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan itu sampai ke mereka. Jadi orang yang mohon maaf nih, masyarakat kita di sini kan memang kebanyakan katanya mazhabnya Syafi'i. Ternyata Hambali ternyata. Untuk Al-Fatihah ya, ternyata Hambali ternyata begitu ya. Ternyata. Jadi monggo saja tidak apa-apa ya. Jadi intinya mengirimkan pahala Al-Fatihah bisa sampai, ada yang mengatakan sampai, dan itu memang sudah sejak dari dulu ada perbedaannya. Ada perbedaannya sehingga tidak apa-apa, boleh silahkan. Yang mengatakan tidak sampai yang ada dalilnya ya, seperti itu. Sehingga bagaimana kalau kita kemudian jalan tengahnya sebenarnya? Jalan tengahnya adalah tawasul dengan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah mendoakan lebih baik. Kenapa? Mendoakan juga iya, kemudian baca Al-Fatihah juga iya. Dua-duanya boleh seperti itu. Tapi jangan tengah begitu. Ini biasanya ya. Ini sih bukan berarti saya mengajarkan tidak baik, tidak ya. Biasanya kalau saya kadang-kadang disuruh ikut tahlilan, kadang-kadang kan ikut ya. Namanya di masyarakat kan diundang masa nggak datang ya. Kalau saya datang berarti hanya saya bilang, ngapunten nggih Pak, ini tahlilannya versi saya ya. Oh gitu, ya monggo Ustaz gitu ya. Ya udah, baca la ilaha illallah pelan-pelan, la ilaha illallah begitu, nggak berulang lagi bukan gitu ya. Yang bacanya pelan gitu ya. Terus ketika begitu biasanya hadrat Al-Fatihah, saya ganti. Mari sama-sama baca Al-Fatihah bersama, baca bareng-bareng. Terus mari dengan baca Al-Fatihah kita, mari kita mendoakan fulan bin fulan. Kan boleh. Jadi saya bilang tahlilannya versi saya, ya. Oh iya. Habis itu nggak diundang lagi. Tapi nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah gitu ya. Beda gitu ya. Ya kan masyarakat kan nggak ngerti. Nah begitu. Tetapi kan saya tidak menolaknya. Hanya saya dengan cara yang lain. Toh tahlilan juga sama kan? Sama tahlilannya. Al-Fatihah juga sama Al-Fatihahnya. Yang beda hanya caranya sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau yang nggak ngerti ya ikut aja. Tapi kalau yang sudah kok beda gitu ya, bisa nggak apa juga ya. Jadi memang ini Al-Fatihah itu memang menjadi surat yang memang kita kalau kita minta kepada Allah Ta'ala setelah baca Al-Fatihah itu, insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Dengan dalil tadi, wali amdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta.
ya, seperti itu. Jadi karena Al-Fatihah isinya pujian kepada Allah Ta'ala, maka kemudian kalau kita memuji nama Allah Ta'ala, maka kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah pasti akan kabulkan itu. Sehingga memang tidak apa-apa kalau kita mau berdoa, baca Al-Fatihah dulu. Ibaratnya begini, sebagai etika, kalau kita minta kan nggak mungkin nggak muji dulu ya. Ya muji dulu lah. Masa minta jaluk ya nggak bisa. Harus ya bapaknya dermawan sekali ya, begitu-gitu. Baru kemudian dirayu dulu. Nah, wong kepada manusia saja begitu, apalagi kepada Allah Ta'ala. Berarti memang dipuji dulu. Nah, pujian yang terbaik adalah surat Al-Fatihah ini. Jadi memang Al-Fatihah itu adalah untuk memuji Allah Ta'ala, seperti ya. Baik, ini tentang fadilahnya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya tentang apa isi dari surat Al-Fatihah. Ya. Yang pertama isinya adalah tentang mengetahui siapa yang menciptakan kita. Ya, siapa yang kita sembah, yaitu Allah Ta'ala. Dimulai dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti ini siapa itu Tuhan kita? Yaitu Allah Ta'ala, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa dikatakan Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Allah sayang kepada mereka semua di dunia, sehingga Allah menentukan kepada mereka rizki mereka meskipun mereka tidak taat kepada Allah Ta'ala. Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, tidak ada kaitannya dengan taat dan tidak taat. Semuanya Allah kasih. Perbedaannya adalah bahwa rezeki itu adalah sudah Allah tentukan. Sudah Allah tentukan, hanya perbedaannya adalah cara menjemputnya. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, cara menjemputnya adalah dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia dengan cara yang tidak baik, cara yang diharamkan, kadang dapat, kadang tidak dapat. Kalau dapat, usahanya dosa, hartanya haram. Kalau dapat. Kalau tidak dapat, dosa karena usahanya, ya. Makanya sangat disayangkan ya. Kalau ada orang miskin mencuri, aduh, rugi dunia akhirat. Kenapa? Sudah nggak dapat, dosa pula, begitu ya, seperti itu. Kenapa nggak dapat dia? Seperti itu. Beruntung sekali jika ada orang beriman yang usahanya keras, sehingga dia dengan bekerja dapat pahala pun, kalau ada rezekinya berarti dapat rezekinya adalah halal. Ya, karena apa? Karena tadi dia menjemputnya dengan cara yang halal. Orang beriman tadi, kalau dia rezekinya ada, kalau dia menjemputnya dengan cara yang halal, maka setiap usahanya ada pahalanya. Meskipun kadang-kadang hasilnya tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang hasilnya tidak ada, tapi dapat pahala insya Allah, begitu. Kenapa? Karena dia ketika berusaha menjemput rezeki itu adalah dengan apa yang Allah tentukan. Dalam hadis Ahmad dikatakan bahwasannya sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya dan ajalnya. Bahkan ajal itu atau rezeki itu mengejar manusia sama seperti ajalnya. Maka
Ketika ajal atau rezeki kita itu agak tertunda sedikit, maka jangan sampai tertunda rezeki tersebut adalah mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Ridho Allah Ta'ala tidak akan diraih dengan kita bermaksiat, tidak akan diraih. Makanya emang kalau orang yang mencari rezeki itu dengan cara yang halal, kalau dia mendapatkan pahalanya double, pahala usaha dan dapat rezekinya. Tapi kalau kemudian dia sudah usaha maksimal, kemudian ternyata Allah berikan dia ujian dengan rezekinya memang dibatasi segitu saja, nggak dilebihkan, maka sisanya disimpan di akhirat pahalanya, ya, disimpan di akhirat. Makanya memang kalau orang kaya itu, orang beriman dan kaya itu dikatakan oleh Nabi SAW itu bahwasannya orang miskin itu, ya, itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya. Tapi kalau usahanya betulan, tawakalnya tinggi. Jadi kalau ada orang usaha sama-sama usahanya, ternyata yang satu dapat di dunia, berarti kebahagiaan akhiratnya sudah Allah berikan di dunia. Bagi yang sudah usaha banyak, ternyata kemudian dapatnya juga nggak dapat, maka disimpan di akhirat, sehingga orang miskin punya tabungan lebih banyak daripada orang kaya ketika biasa sama saja. Tapi kalau orang kaya itu kemudian dari hal tersebut dia infakkan, bisa nyalip yang miskin, tergantung sikapnya, begitu ya. Tapi bisa jadi ada orang miskin yang masuk surga belakangan ada. Kenapa surga belakangan? Orang miskin tapi sinis kepada yang kaya. Karena begitu ada ya, ada tuh ya. Misalkan lagi jalan di gang sini ya, lagi jalan pagi, tiba-tiba ada mobil lewat klakson, gitu ya. Yang miskin bilang, Bang, mentang-mentang punya mobil ya, klakson, wong jalannya di tengahnya di klakson, wong gangnya sempit, begitu ya. Tapi kan kita yang memang tidak mampu kadang-kadang suka sinis begitu. Makanya hati-hati. Jadi memang sensitif ya. Jadi kalau yang kaya nggak boleh sombong, yang miskin nggak boleh sinis gitu ya. Kadang-kadang kan suka begitu kita ya. Kalau ada teman kita bersih banyak duitnya, baru jadi pegawai kemarin langsung beli rumah begitu ya, kita bilang apa namanya, itu jangan-jangan uangnya nggak jelas tahu. Masya Allah, sudah nggak dapat rezeki kok sudah suudzon gitu ya. Berarti ini hati-hati, nggak masuk sudah duluan, nggak masuk begitu. Kenapa? Sudah miskin suudzon gitu ya. Aduh, Masya Allah gitu ya. Sudah miskin suudzon apa namanya, sombong lagi, merasa itu nggak berkah nih, bagusan kita yang nggak punya apa. Oh, Masya Allah. Makanya memang Nabi sangat benci kepada orang miskin yang sombong. Kenapa? Dia sudah tidak punya sesuatu yang dia banggakan, tetapi merendahkan orang kaya dengan hartanya, dengan mengatakan dia belum tentu dapat berkahnya. Betul, bagi kita yang dapat rezeki yang berlimpah, betul harus merasa bahwasannya ini ujian pastinya. Tapi juga orang miskin juga begitu, ini ujian. Ujiannya adalah apakah dia sinis nggak dengan yang kaya. Kalau sinis berarti nggak lolos ujiannya. Meskipun sama-sama ujian, kalau manusia senangnya ujian yang mana? Yang kaya atau yang miskin? Iya, rata-rata ya pengennya ujiannya jadi orang kaya. Karena apa, bisa ngapa-ngapain sih ya. Ujian sih ujian Ustaz, tapi ya menikmati begitu ya. Tapi kalau miskin kan nggak menikmati ya gitu kadang-kadang. Padahal kan sebentar saja sebenarnya. Sebenarnya kan begitu nggih. Kalau kita lihat miskin dan kaya kan cuma sebentar ya, sangat sebentar. Karena apa? Karena memang di padang mahsyar itu dikatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Satu hari di padang mahsyar itu ada 50.000 tahun. Jadi kalau kita kayaknya 60 tahun, cuma 2 menit kayaknya. Itu pun nggak menikmati semua ya. Kan kadang-kadang orang kaya dan miskin mirip-mirip sebenarnya. Orang miskin nggak bisa makan daging karena nggak punya uang. Yang kaya nggak bisa makan daging karena
kolesterol podo baik gitu ya, begitu. Sama kan? Sama-sama nggak makan, sama. Cuma bedanya duit, anak duitnya gitu ya. Kalau yang itu nggak ada duitnya gitu. Tapi ya sebenarnya sama saja gitu ya. Yang orang miskin yang makannya 1 sendok, orang kaya berapa sendok? Ya 1 sendok tiap makan. Nggak mungkin orang kaya dari 5 sendok makan semua. Ya sama saja lah begitu. Jadi intinya begitu. Tapi kan begitu. Memang Allah katakan zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantarah. Memang Allah memberikan fitrah kepada manusia senang dengan wanita, anak-anak dan harta yang bertumpuk-tumpuk senang. Kalau punya tabungan senang banget, memang normal saja gitu ya. Baik. Ada juga orang yang punya rizki, mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala itu tapi tanpa usaha. Seperti dapat hadiah, minta-minta warisan, kan nggak usaha kan ya? Nggak usaha. Berarti memang ini nggak mulia. Malah kalau dia minta-minta, padahal dia mampu, itu akan terhina di hari kiamat. Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang meminta-minta padahal dia mampu, maka dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah tidak berdaging. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya bagaimana? Contohnya sepele sebenarnya, sepele. Contoh. Mudah-mudahan jamaah mahasiswa Ibnu Affan tidak begitu ya. Ada tetangganya habis pulang dari bepergian. Kita bisik-bisik, oleh-olehnya mana gitu ya. Nah, oleh-olehnya mana? Nanya begitu. Kalau dari hati yang paling dalam, berarti padahal nggak butuh ya, itu minta berarti. Padahal tidak butuh, berarti nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan wajah tidak berdaging, gitu ya. Atau contoh nih, ada teman naik jabatan, syukurannya mana gitu ya. Makan-makan dong begitu. Itu minta sebenarnya. Itu seperti itu, kebanyakan begitu. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Ya, biar tidak begitu ya, yang itu ya syukuran langsung, gak usah ditanya gitu ya. Itu kan bisa begitu. Tapi maksudnya begini, jangan sampai kita mengucapkan begitu. Kalau mengucapkan bercanda sih mungkin beda nih, tapi kalau bercanda memang ada mengharap sedikit, itu sama berarti. Ini kan mengharap sedikit begitu ya, ini dia gitu ya. Atau misalkan ada orang ulang tahun ya, kadang-kadang pasti ulang tahun boleh apa tidak itu memang khilaf ya. Bilang ini kapan syukurannya, makan-makan begitu ya, sama. Berarti kalau orang minta-minta padahal dia mampu, itu termasuk nanti wajahnya dibangkitkan dalam keadaan tidak berdaging dan terhina dia. Tapi kalau orang dapat hadiah, dapat warisan tanpa meminta, itu tidak apa-apa. Tapi tidak mulia di hadapan Allah Ta'ala. Nggak ada orang yang kaya karena warisan pahalanya banyak, tidak ada. Yang ada adalah orang kerja keras, dapat uang, pahalanya besar. Kenapa? Nabi mengatakan ayul kasbi afdol, usaha hasil dari apa yang paling baik. Maka Nabi mengatakan amalul rajul biyadi, yaitu hasil jerih payah dia sendiri. Seperti itu ya. Kenapa? Kalau Allah kasih kan memang begini. Tentang rezeki itu, tentang Ar-Rahman tadi, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya itu. Kadang-kadang tidak tanpa usaha, kadang-kadang tanpa usaha. Ada contoh ya. Ternyata sekarang di dunia sekarang banyak sekali ada anak artis baru lahir langsung dapat uang 1 miliar, masya Allah ya. Kan ada anak artis ya, baru keluar langsung dapat hadiah dari neneknya 1 miliar, masya Allah. Kita yang kerja dari pagi sampai sore nggak dapat 1 miliar begitu ya. Ya memang karena Allah belum kasih, itu memang bukan rezeki kita begitu ya. Baik. Kemudian konsep begini, adakah rezeki kita diambil orang? Ya, tidak ada. Bukan rezeki kita memang. Contoh bagaimana contohnya ya? Uang kita dicuri, bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita diambil orang, tidak. Uang kita dipinjam orang lain nggak bayar, itu bukan rezeki kita. Rezeki dia cuma melalui kita. Kalau dia nggak bayar berdosa, kalau dia mencuri berdosa, tapi kita jadi berpahala kalau bersabar. Bukan rezeki kita berpahala ya, masya Allah ya. Allah sangat baik sama kita ya. Jadi bukan rezeki kita, tapi kemudian kita bersabar,
yang dipinjamkan orang lain itu akan kita diberikan pahala Allah Ta'ala. Masya Allah, luar biasa Allah Ta'ala. Jadi tentang Ar-Rahman tadi ya. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Ini penyayang. Ar-Rahim itu penyayang, yaitu adalah Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahman kepada seluruh makhluknya, Ar-Rahim hanya kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apa rezekinya sama. Bedanya adalah ketika dia mendapatkan dengan cara yang halal, dapat pahala di surga. Kan Allah hanya kasih kepada orang beriman tadi. Orang sama-sama makannya, tapi kalau makannya dari cara yang halal, maka makannya berkah dan pahala di surga. Jadi beda antara orang kafir yang usaha dengan orang Islam yang berusaha itu. Orang kafir usaha itu betul dapat rezekinya di dunia segitu. Tapi orang beriman ketika berusaha, maka usahanya itu rezekinya itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat dapat, insya Allah begitu. Kalau dia mencari dengan cara yang halal. Orang kafir yang miskin dengan orang mukmin yang miskin sama-sama usaha. Bedanya orang miskin yang kafir udah nggak dapat, nggak ada di akhiratnya. Tapi orang miskin yang mukmin ketika dia usaha sudah maksimal, maka usahanya pun dinilai sebagai pahala dari Allah Ta'ala. Begitu. Sehingga memang perbedaan di situ. Jadi memang Allah dengan sifat Ar-Rahimnya hanya memberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman, gitu ya. Sudah masuk waktu isya. Baik. Langsung ke Baik, demikian baru satu. Bismillah ya, Masya Allah ya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah selesai satu ayat ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan ustadz yang lainnya insya Allah. Baik, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.